Jadi kalau menurut saya sih ini hanya sebatas persaingan aja sih, persaingan orang-orang atas lah gitu kan. Tanah Abang nggak pernah mati kok, siapa yang bilang Tanah Abang mati? Beda banget Mbak, beda banget. Dulu mah penuh, apalagi habis bulan. Dulu kita bisa lewat ya, Susah. permisi, penuh banget. Sebelum pandemi juga masih ramai. Sebelum pandemi tuh, iya benar. Tapi mungkin kalau memang ini sepi juga kayaknya sangat nggak mungkin ya. Walaupun sepi tadi gue bilang tadi, memang Tanah Abang ini memang udah teruji, jadi dia pernah tutup, dia bangkit lagi, tutup bangkit. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diberitakan sepi pengunjung. Belakangan di media sosial juga beredar video berisi jeritan pedagang yang mengeluhkan kondisi sepinya Pasar Tanah Abang. Tapi apa iya pusat perbelanjaan grosir yang disebut terbesar se-Asia Tenggara ini sepi? Kayak apa sih sebenarnya kondisinya sekarang? Sekarang gue udah di depan Pasar Tanah Abang, Blok A sama Blok B. Di sini nih titik yang paling rame katanya di Pasar Tanah Abang. Nah, kalau dari luar sih bisa kelihatan di sini emang rame banget. Nggak cuman banyak pedagang kaki lima, tapi juga banyak orang-orang yang pada manggul barang-barang grosiran. Gue mau masuk ke dalam buat ngeliat langsung apakah benar kalau Pasar Tanah Abang ini sepi kayak yang diberitain belakangan ini. Yuk kita lihat ke dalam. Ini gue lagi di lantai 3A, emang di Pasar Tanah Abang Blok A ini makin ke atas itu makin rada sepi, cuman kalau yang di lantai ini, lantai 3A ini yang pada tutup tokonya itu juga di yang bagian samping-samping aja yang di pojok-pojokannya, yang lain yang di dekat-dekat eskalator masih pada rame, masih pada buka, dan kalaupun pada tutup di sini ya aktivitasnya juga masih banyak orang-orang yang pada loading barang di toko-toko ini. Jadi gue coba nanti mau ke lihat-lihat ke lantai-lantai bawah sama atas juga. Di lantai lower ground Blok A Tanah Abang ini yang paling rame, banyak pembeli yang pada lalu lalang, bawa-bawa banyak belanjaannya, ada juga yang nawarin kursi pijat. Terus kalau dilihat juga eskalatornya itu masih berfungsi dengan baik sampai lantai atas, liftnya juga masih berfungsi, ya AC-nya udah rada-rada panas tapi masih oke lah ya, namanya juga pasar. Di lantai ini juga ada porter yang kalau misalkan konsumen bawaan belanjaannya itu banyak banget, bisa diangkutin barang-barang belanjaannya. Terus kalau dibilang sepi juga masih ada kok konsumen-konsumen yang memakai jasa porter. Meski begitu, berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin DKI Jakarta, penurunan nilai perdagangan mencapai 50% dari 12.970 kios di Pasar Tanah Abang. Padahal, Asosiasi Pertekstilan Indonesia mencatat sebanyak 40% total produksi tekstil nasional dipasarkan di sini. Nilai perdagangannya mencapai 3,04 miliar dolar AS atau sekitar 30 triliun rupiah per tahun dalam situasi normal. Penurunan konsumen offline ini diamini oleh Fauzan. Ia sudah 23 tahun berdagang di Pasar Tanah Abang. Fauzan pun mau tak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang permasalahan sekarang ini kan lagi viral masalah ini nih. Emang iya sepi katanya? Betul, memang sepi. Kalau untuk online ini kan, kalau untuk toko-toko offline ya. Cuma sekarang berita yang beredar itu kan kayak TikTok lah ya, TikTok mau dihapus segala macam. Ya kalau menurut saya sih gimana ya, percuma juga dihapus gitu, karena kan orang juga apa sih, dari TikTok itu pun orang bisa menghasilkan lapangan kerja. Kalau untuk offline nih yang sepi-sepi itu ya sekarang bukan masalah ini ya, kalau dia merasa toko offline ya dia harus merekrut karyawan yang bisa online juga ya kan, dia harus beralih juga ke online, harusnya begitu. Kalau misalnya keluhan orang yang ini ya, yang apa, yang sepi karena dia nggak ada online gitu. Makanya gini, nggak semua orang toko ini semuanya offline, mereka orang toko dan mereka juga disandingkan dengan online. Itu yang seharusnya gitu. Nggak mesti kita harus apa ya, Menonton di online. harus ini
pedagang online menghancurkan pedagang offline, nggak kayak gitu. Justru pedagang offline itu dia juga ada online, jadi harus sejalan gitu. Kayak gitu sih solusinya gitu. Ya seharusnya pedagang offline ini juga digandingkan dengan offline. Rata-rata nih separuh pedagang toko ini ada online-nya. Itu hanya keluhan orang yang nggak ada online-nya gitu aja gitu. Jadi intinya ini kan yang selama viral saya lihat ini kan pedagang, apalagi Tanah Abang paling disorot. Tanah Abang sepi gara-gara online, enggak juga, bukan kayak gitu permasalahannya gitu. Ya karena ini eranya loh, era gitu kan. Saya juga saya ada toko di sini nih. Saya di rumah saya juga ada, saya buat gitu. Kayak gitu aja sih kalau para pedagang ngatasin gitu kan. Cuman saya bilang yang keluhan itu bagi orang yang nggak ngerti apa sih namanya nih, era lah ya, eranya. Mereka bertahan di offline. Ya kayak gini efeknya. Dan mereka sebetulnya cara ngatasinnya mereka ya harus ikut online gitu, ngikutin zaman. Itu sih sebenarnya solusinya gitu kan. Rata-rata nih ya, saya bilang orang yang nggak bisa yang kayak gitu tuh biasa yang pedagang masih pakai metode tradisional yang zaman sebelum online ada. Nah mereka bertahan di posisi itu. Ya kan yang kayak orang dulu kan buka toko nunggu orang daerah, ya kan? Sekarang orang daerah sendiri udah langsung lewat online gitu, mau diapain? Biasa kan orang Tanah Abang ini ngarepnya orang daerah belanja, apalagi belum puasa Tanah Abang ini kapan tahu gitu kan. Sekarang orang daerah sendiri udah langsung online gitu. Enggak pun mereka datang, enggak pun lewat TikTok, enggak pun lewat Lazada, enggak pun lewat Shopee. Mereka lewat WA aja pesen. Itu kan dia masuk online juga, enggak perlu datang sini. Jadi artinya masalah Tanah Abang seperti ini itu tergantung kebijakan pengelola aja kan. Enggak bisa dikaitin sama online. Jadi kalau menurut saya sih ini hanya sebatas persaingan aja sih. Persaingan orang-orang atas lah gitu kan. Tanah Abang nggak pernah mati kok. Siapa yang bilang Tanah Abang mati? Sebelum pandemi COVID-19, di Pasar Tanah Abang, rata-rata kunjungan konsumennya per hari bisa 60.000 per orang. Meski terjadi penurunan, nyatanya masih banyak yang tetap membeli langsung ke Pasar Tanah Abang. Ada beberapa alasan jika membeli secara langsung tak bisa digantikan dengan membeli secara online. Karena di samping kita bisa lihat langsung barangnya, kemudian saya pernah nih online, ternyata pas sampai rumah ada yang reject. Beda. Nah, itu kenapa saya hari ini datang, memulangkan barang yang ternyata reject gitu. Kan online lebih murah. Enggak juga, kan ada ongkirnya. Tapi sekarang banyak penipuan juga Mbak, tapi di memang online. menghemat waktu dan menghemat tenaga juga yang pasti. Jadi Ibu rutin ke Tanah Abang tiap bulan, sebulan sekali atau gimana? Enggak juga, tergantung pemesanan. Kalau ada yang lagi mau pesen baju atau apa, misalnya buat seragam nih, ini kan lagi musim Maulid. Nah, itu kita kelola untuk datang langsung ke Tanah Abang, pilih-pilih barang kan langsung lebih enak kalau datang ke tempat langsung gitu. Sekalian lihat barang Mbak. Soalnya kadang-kadang kita online suka nggak sesuai dengan ini, apa namanya, barangnya. Foto sama yang aslinya suka nggak sesuai. Bu, menurut Ibu Tanah Abang sekarang sepi ya? Bu? Emang tadi juga saya lagi bahas ya, kita lagi makan tuh, ini kok put-put sepi ya lama-lama. Emang pernah juga dengar nanti akan pasar itu akan sepi gitu ya, akan beralih ke online orang-orang gitu. Emang banyak online sekarang. Tapi Ibu bakalan beralih ke online nggak, Bu? Mungkin sesekali ya, tapi namanya kita udah menjalan ya, tetap aja jalan. Jalan-jalan. Cuci mata, refreshing. Nggak kayak dulu ya Bu ya? Beda banget Mbak, beda banget. Dulu mah penuh, apalagi habis bulan. Dulu kita bisa lewat ya, Susah. permisi, penuh banget. Sebelum pandemi juga masih ramai. Sebelum pandemi tuh, iya benar. Jatuh bangun Pasar Tanah Abang bukan kali pertama terjadi. Sejak zaman Belanda, tempat ini sudah pernah tertimpa kemalangan. Tapi berkali-kali pula Pasar Tanah Abang bangkit lagi. Terus kan katanya kan sekarang Pasar Tanah Abang sepi nih Bang. Emang pernah ada sejarahnya nggak sih kalau dulu sepi, apa pernah tutup atau gimana? Wah, Pasar Tanah Abang mah buka tutup ya, dia teruji zaman ya. Maksud gua Tanah Abang ini memang bagian jadi dari sejarahnya Batavia, sejarahnya Jakarta, berkali-kali tutup, berkali-kali buka dan tetap ramai aja. Jadi dulu itu tahun 1735 begitu ini dibuka, 5 tahun setelahnya itu kan tragedi Geger Pecinan
1740. Jadi waktu tahun 1740 itu, walaupun kejadiannya di Oud Batavia di sono, di pusat kota, tapi kan karena banyak waktu itu kan antara VOC membantai orang-orang Tionghoa ya. Jadi karena di sini banyak pedagang-pedagang Tionghoa, ya ikut kena bakar juga di sini. Yang parahnya waktu itu memang dilemparin meriam ya sama VOC. Jadi kayak apa sih namanya, tempat pasarnya itu dilempar-lemparin pakai meriam, meledak, kebakar. Setelah 1740 itu tutup selama berapa ratus tahun ya? 100 tahunan ramai. Iya, karena dibuka lagi itu tahun 1801. Dibuka lagi itu sama pemerintah Hindia Belanda. Baru dari situ diatur. Nah, pemerintah Hindia Belanda juga akhirnya buat peraturan tahun 1801 itu untuk menentukan hari-hari di pasar-pasar tuh, Del. Jadi ini bukanya hari Sabtu, pasar Rebo dibukanya hari Rebo. Nah, itu ada aturannya tuh tahun 1801 pemerintah yang bikin. Tapi kan masih ngemper ya. Akhirnya baru tahun 1913, 1923 baru dibangun semi permanen gitu. Ada lantai, ada betonnya. Terus setelah itu masuk zaman Jepang ya. Zaman Jepang itu tutupnya bukan karena dipaksa tutup. Karena memang orangnya yang nggak ada duit. Orang kan mikirin makan aja udah syukur ya, boro-boro beli baju. Jadi memang di sini akhirnya Tanah Abang ini zaman Jepang itu memang nggak laku karena dia rata-rata produknya tekstil, pakaian, jadi memang orang nggak beli baju. Baru setelah zamannya Ali Sadikin 1973, 74, 75 baru dibangun yang kayak sekarang gini, pelan-pelan. Kan Bang Mazini nih udah lihat nih tadi Tanah Abang, kan belakangan berita tuh lagi banyak yang ngeberitain kalau Tanah Abang tuh sekarang sepi. Kalau yang Bang Mazini lihat beneran sepi nggak sih Bang? Enggak lah ya, kayaknya dia wajar lah. Sepinya wajar ya? Sepinya masih sepi yang wajar ya, karena ada beberapa pasar yang kita lebih parah kan. Tapi mungkin kalau memang ini sepi juga kayaknya sangat nggak mungkin ya. Walaupun sepi tadi gue bilang tadi, memang Tanah Abang ini memang udah teruji, jadi dia pernah tutup, dia bangkit lagi, tutup bangkit. Kalaupun sekarang juga tutup, mungkin next dia bakal hidup lagi sih, gue rasa ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin sepi ya. Sulit lah, berapa ribu pedagang yang ada di sini kan. Walaupun ada yang online juga tetap aja Kak, tetap emang orang juga butuh yang fisiknya gitu kali ya. Iya, tadi ada juga kan pedagang yang sambil live TikTok juga. Jadi mungkin mereka bisa adaptasi sih, gue rasa. Pasti masih berjalan lah ya ini pasar. Nggak mungkin mati ya Bang ya? Nggak mungkin lah, udah teruji zaman. 1735 sampai sekarang berapa tuh? Udah berapa abad? 4. 3 abad ya. Udah 3 abad ya. Kayaknya sih mustahil ya. Tanah Abang memang tak seramai dulu, namun ia belum mati. Pihak pengelola bilang meskipun jual beli offline cenderung turun, jual beli online justru naik. Kami banyak berpapasan dengan pedagang grosir di lantai 3A Blok A yang sedang membungkusi puluhan pesanan online. Dan di lantai bawah Blok B, tampak beberapa jasa ekspedisi sibuk mengangkut barang ke atas pick-up. Sementara di sebagian sudut, kami mendengar jeritan pedagang yang memilih bertahan dengan cara konvensional. Mereka yang bergantung pada toko offline pada akhirnya tergerus perkembangan zaman yang berputar cepat. Tapi bagaimanapun kami setuju kalau pasar Tanah Abang tak akan pernah mati.